Shalom, mari kita memulai ibadah Pasion pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 241 ayat 1 dan ayat 3. Marilah saudara-saudara, pada malam hari ini kita menyatukan segenap hati dan dengan segenap iman percaya kita mengadakan malam Pasion, mengenang saat-saat terakhir Yesus Kristus di dunia ini, menjelang hari kematiannya di kayu salib Golgata. Kita saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri
dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan, di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 232 ayat 2. Narasi 1 dan 2. Yesus memberitakan penderitaannya. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agung. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesat dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Lalu imam-imam memanggil kepala dan orang-orang Farisi, memanggil Mahkamah Agung untuk berkumpul. Dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan dia, maka semua orang akan menjadi percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan juga bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka yang bernama Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu tahu dan tidakkah kamu insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa?" Hal ini dikatakan bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata,
jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 142 ayat yang pertama. Narasi 3 dan 4. Maria meminyaki kaki Yesus. Yesus dielulukan di Yerusalem. 6 hari lagi sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak itu pun mesemerbak di seluruh ruangan rumah itu. Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu mengingat hari pengkuburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada pada kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya akan disebut juga untuk mengingat dia." Keesok harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada yang tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegarkanlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak." Kita angkat pujian dari PKJ nomor 247 ayat 1. Walau tak dapat mata memandang kasih-Nya Yesus, tak pernah terhalang.
Narasi 5 dan 6. Yudas Iskariot menjual Yesus, persiapan makan Paskah. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kandil berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1. Narasi yang ke-7. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka,
ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kita bernyanyi dari PKJ 227 ayat yang pertama. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan meluas serang. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tebiskan tirai harapan dan melihat surya yang cemerlang. Narasi ke-8. Judas Iskariot dirasuki iblis. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku, Anak Manusia. Memang aku akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang ini sekiranya ia tidak dilahirkan." Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihani, bersandar dekat kepadanya. Di sebelah kanannya berkata murid itu, Simon Petrus memberikan isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimasukkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Judas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Judas menerima roti itu, lalu segera pergi pada waktu itu, pada hari sudah larut malam. Kita angkat pujian bernyanyi dari PKJ nomor 227 ayat 2. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah.
Narasi yang ke-9 dan ke-10. Yesus menetapkan perjamuan. Yesus memberitakan penyangkalan Petrus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak makan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang iman karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu sebagai gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu Petrus, pada hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum 3 kali engkau menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya mengawal hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai 12.
Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ibu Bapa dan saudara sekalian, bahwa malam hari ini adalah malam Pasion untuk kembali merenungkan perjalanan Yesus yang terakhir dalam penderitaan. Yesaya menyerukan bahagia dalam pengharapan oleh umat Tuhan yang sedang mengalami kehancuran. Mereka mengharapkan berita bahwa Allah, Raja atas umat-Nya, kembali untuk menyatakan tahtanya di Israel. Artinya Allah akan memulihkan kembali bangsa Israel yang sudah tercerai-berai. Israel Utara terbuang ke Asyur dan Yehuda sedang berada di dalam bahaya, ditaklukkan juga oleh Asyur dan akan dibuang ke Babel. Yesaya mengatakan, alangkah indahnya kedatangan orang yang membawa berita bahwa Tuhan telah mengampuni umat-Nya. Inilah berita paling indah bagi orang-orang yang rindu kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak murka untuk selamanya. Dia menyatakan kembali bahwa Israel adalah milik-Nya dan Yerusalem adalah kota pilihan-Nya. Tuhan mengumpulkan umat-Nya kembali dengan mendeklarasikan bahwa Dialah Raja atas Israel. Tuhan mengampuni orang yang takut akan Dia, yang rendah hati dan yang tulus. Maka mereka yang diampuni akan bersorak-sorai karena Tuhan, karena sangat rindu kekudusan Tuhan kembali dinyatakan di tengah-tengah Israel dan beribadah kepada Tuhan di Yerusalem. Sebaliknya orang yang mengabaikan Tuhan, yang senantiasa menjalani hidup tanpa Tuhan, mereka orang-orang bodoh, karena mereka hanya mencintai kesenangan dirinya dengan mengandalkan materialis dan hanya menyenangkannya sesaat saja, karena dia akan menyiksa dirinya untuk mendapat kesenangannya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yesaya menubuatkan sorak-sorai itu, dan kegenapannya adalah ketika Tuhan Yesus datang yang menjadi Raja atas umat-Nya. Yesuslah sang Raja keturunan Daud. Dialah sang Mesias yang dijanjikan. Dialah berita sukacita yang diteriakkan oleh pembawa berita damai itu. Dia menebus umat-Nya dengan nyawanya. Dia menaklukkan maut. Mengalahkan maut bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Dia. Sampai ujung dunia
akan melihat keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Yesus menebus manusia pilihan Allah. Semua bangsa datang kepadanya, sebab para murid akan menjadi pembawa berita yang membawakan kabar ini ke seluruh dunia untuk menarik kembali umat pilihan Tuhan yang tersebar di seluruh bumi. Berita keselamatan ini akan terus menyebar karena adanya pembawa-pembawa berita yang sangat gigih dan tekun memberitakan Injil. Di dalam perjanjian baru, seluruh umat pilihan harus keluar dari perbuatan dosa dan keadaan cemar yang membelenggu mereka, lalu datang ke dalam kelompok umat pilihan lainnya untuk membentuk persekutuan. Inilah gereja. Gereja adalah kumpulan kaum pilihan dari berbagai bangsa, dari seluruh penjuru bumi, keluar dari keadaan lama mereka dan menjadi bagian dari gereja Tuhan. Marilah kita dalam Minggu Pasion ini sangat menghargai para pembawa berita kabar baik itu dan menerima kabar baik menjadi kehidupan sebagai orang yang beriman. Sekaligus kita juga diberangkatkan untuk pembawa berita kabar baik kepada keluarga, lingkungan, sampai kepada tempat yang jauh. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa kami bahwa anak-Mu Yesus adalah kabar baik yang sesungguhnya dan yang diberitakan itu. Alangkah indahnya pembawa berita baik, karena mereka bukan membawa dirinya, tetapi membawa kabar itu sendiri. Karena kabar baik adalah keselamatan seluruh bangsa. Terpujilah Engkau Bapa yang menyelamatkan umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 363 ayat 1. Satu Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu tengah gereja-Mu seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajiban. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Pasion bagi kita, Tuhan memberkati. Shalom.